Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Setiap orang mempunyai tokoh idola dan naluri untuk mengidolakan seseorang. Hal tersebut wajar pada diri manusia. Disadari atau tidak disadari, perilaku ini sering dikaitkan dengan perilaku remaja, bahwa setiap remaja merasa dirinya perlu menemukan identitas diri. Tidak sedikit pula orang dewasa yang mengidolakan artis sebagaimana remaja. Tidak heran jika orang yang mengidolakan seseorang akan memberikan perlakuan yang luar biasa untuk idolanya, seperti mengikuti cara sang idola dalam hal apapun, mulai dari cara berpakaian, potongan rambut, gaya bicara, aksesoris, dan lain-lain. Semuanya digugu dan ditiru agar mirip dengan sang idola. Pada tingkat tertentu, mereka yang mengidolakan seseorang akan melakukan apa saja demi sang idola, termasuk melakukan perzinahan, pembunuhan, operasi plastik, menurunkan wajah personil Blackpink. Na'udzubillah. Dan ini pernah terjadi di Indonesia. Bahkan lebih parah dari itu, ada yang bersedia mati demi kepuasan sang idola. Salah satu pintu masuknya hal tersebut dari perfilman, olahraga, dan yang lainnya. Dapat kita perhatikan, masih banyak di antara kita para penonton konser artis yang rela membayar berapapun untuk selembar tiket konser. Bukan itu saja, mereka rela bersakit-sakit agar bisa mendapatkannya, termasuk bermalam di tempat antrian tiket tersebut. Sikap mengidolakan seseorang merupakan fitrah manusia, namun sangat disayangkan banyak generasi muda kehilangan sosok yang harus semestinya menjadikan idola untuk diteladani, yaitu manusia paling sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW. Kasus ini terjadi jika generasi muda tidak jeli menyortir budaya-budaya barat yang masuk di era globalisasi ini, atau bahkan tidak peduli sama sekali. Oleh karenanya hadirin, mengingat betapa besar pengaruh idola dalam kehidupan, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Nabi Muhammad idolaku, dengan landasan Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut dikomentari Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid 6 halaman 391 bahwa ayat ini merupakan pedoman bergaya hidup, yang mana dengan pedoman itu seseorang dapat mengontrol diri dan mengintrospeksi kesesuaian gaya hidup sebagai hamba Allah yang saleh. Rasulullah dengan segala kesempurnaannya tidaklah dihadirkan sebagai sosok yang harus dikagumi, Digilai dan dicintai, tetapi ia adalah representasi puncak kesempurnaan manusia yang harus dicontoh, digapai, dan diikuti. Sebetulnya sah-sah saja mengidolakan seseorang, dan ini naluri manusia. Salah satu yang dapat memikat jiwa adalah keindahan. Ketika suatu keindahan melekat pada seseorang, maka ia akan mengidolakannya. Karena idola secara psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, maka siapapun harus selektif menentukan idolanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 faktor seseorang yang dapat terpikat hatinya terhadap orang lain, yaitu Al-Jamal, Keindahan, Al-Kamal, kesempurnaan, dan An-Nawal, pemberian. Ketiga faktor ini terdapat pada diri Rasulullah, dan siapapun yang semakin dekat dengannya maka akan semakin jatuh cinta dan mengidolakannya. Maka tidak heran jika dahulu para sahabat Nabi sekali melihatnya langsung menaruh sikap takjim sebab pemandangan yang penuh keagungan. Dalam penggalan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu disebutkan, Barang siapa yang melihatnya pasti menaruh hormat terhadapnya, dan orang yang pernah berkumpul dengannya kemudian mengenalinya, tentu ia akan mencintainya. Orang yang membicarakan sifatnya pasti akan berkata, belum pernah aku melihat sebelum dan sesudahnya orang yang istimewa, beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. hadirin yang berbahagia, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan modal besar berupa materi seperti pengidolan terhadap artis-artis, tetapi hanya membutuhkan ketulusan hati dan kesucian jiwa. Tahukah kita bahwa sesungguhnya orang yang layak dijadikan idola di dalam hidup ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sebaik-baik manusia, dialah sebaik-baik makhluk yang berakhlak mulia dan sepantasnya dijadikan sebagai idola terbaik sepanjang masa. Tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW ini telah disampaikan dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4. wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya
Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, dilihat dari segala sisi beliau tiada celah. Dari segi akhlak beliau sangat terjaga. Dari segi spiritual beliau sangat taat pada perintah Allah. Dari segi kenegarawan beliau merupakan pemimpin yang adil dan berhasil mengembangkan negara Islam. Beliau adalah tokoh yang mampu membawa peradaban manusia, Mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab. Berkat keluhuran budi dan kompetensi yang dimiliki beliau, Nabi Muhammad SAW tidak hanya diakui dan dikagumi oleh umat Islam, tetapi juga orang-orang non-Muslim. Menurut John Lespito dalam ensiklopedia Oxford, Muhammad SAW adalah salah satu tokoh yang membangkitkan peradaban besar di dunia. Bahkan Michael Hart dalam buku The 100 menetapkan beliau sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita dapat membuka mata hati kita untuk bisa berpikir dalam memilih siapa yang sosok pantas dijadikan sebagai idola dan teladan bagi keluarga kita. Apakah yang memiliki gaya barat seperti artis Korea atau Nabi Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Hiasan meja si kain rendah. Sulaman tangan anak saudara. Contoh sifat akhlak baginda agar hidup kita sejahtera. Demikian syarahan Al-Quran kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi